Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahabatihi nujaba. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurulillah. Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan pengajian kita, dan insyaallah materi kita pada kesempatan ini adalah materi terkait dengan akhlak. Secara khusus kita akan menjelaskan tentang pembagian nafsu atau pembagian jiwa. Ya. Kata guru kita, yang pertama, ya, bahwa jiwa seseorang itu terbagi ke dalam beberapa tingkatan. Ya. Yang pertama itu ada yang disebut dengan an-nafsul ammarah. Ya. Apakah yang dimaksud dengan an-nafsul ammarah? Yang dimaksud dengan an-nafsul ammarah wa hiya allati tamilu ila at-tabi'ati al-badaniyati wa ta'muru bil lazzati wasyahawati al-mamnu'ati syar'an. وهي مأوى الشرور ومنبع الأخلاق الذميمة كالكبر والحرص والشهوة والحسد والغضب والبخل والحقد. Ya. Jadi pembagian pertama itu apa yang disebut dengan an-nafsul ammarah. Apa itu an-nafsul ammarah? Ya. Yaitu nafsu atau jiwa, perasaan yang selalu condong kepada, ya, tuntutan kebutuhan jasmani. Ya. Di samping itu juga nafsul ammarah itu senantiasa selalu mendorong seseorang itu untuk mencari kesenangan, juga memenuhi syahwat yang lebih mengarah kepada syahwat yang diharamkan atau yang dilarang. Ya. Jadi intinya adalah nafsul ammarah itu adalah satu kondisi jiwa, ya, di mana seseorang itu
selalu terdorong untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Pada waktu yang sama juga selalu ingin dalam suasana yang enak, senang. Juga pada waktu yang sama selalu ingin memenuhi syahwatnya, tanpa peduli apakah syahwat itu mengarah pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Apa contohnya? Kal kibr, ya, seperti rasa takabur, berbangga diri. Ya, ini adalah sifat yang selalu jelas mengitari setiap manusia dalam hidup ini. Siapa yang tidak pernah bangga dengan dirinya? Tentu semua dari kita ini pernah merasakan itu. Ya, tapi ya, terkadang kebanggaan itu justru membuat kita itu lebih angkuh, sehingga kemudian melupakan bahwa ternyata dalam hidup ini ada yang melebihi apa yang kita punya, melebihi apa yang kita banggakan. Ya, kadang kita bangga karena punya ini, kadang kita bangga karena memiliki ini. Ya, padahal kalau dipikir-pikir masih ada di atasnya. Ya, bangga dengan ilmu, bangga dengan harta, bangga dengan jabatan, bangga dengan macam-macam, padahal masih ada yang lebih jauh di atasnya. Ya, kibr. Kalau dalam bahasa hadis itu disebutkan tidaklah seseorang itu masuk surga jikalau di dalam hatinya itu masih terdapat rasa keangkuhan, kesombongan, ya, sekalipun itu mithqala dzarrah, ya, seperti zarrah. Zarrah itu artinya makhluk yang tidak bisa dilihat kecuali dengan apa itu? Ya, kacamata yang besar itu. Ya, ya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selain daripada itu, al-hirs, ada rasa optimisme yang berlebihan. Ya, tentu saja Bapak Ibu sekalian perlu kita bedakan. Rasa optimisme itu penting bila mana itu mengarah kepada hal-hal yang berkenaan dengan ibadah. Ada orang selalu optimis untuk menjalankan ibadah tepat waktu, itu bagus. Ada orang selalu optimis menjalankan puasa sunnah, itu bagus. Ya, pokoknya hal-hal yang baik, apakah yang sifatnya memang diwajibkan atau disunnahkan, selalu dia optimis di situ untuk menjalankan sepenuh hati. Itulah hirs, dan itu yang bagus. Tapi yang dimaksud dengan al-hirs yang kira-kira bisa menjerumuskan manusia itu dalam hal-hal yang tidak baik adalah al-hirsu ala dunia, terlalu optimis dengan kehidupan dunia, sehingga kemudian ya terkadang dia lupa akan akhirat gitu. Ya, dan itu memang sering kita alami Bapak Ibu sekalian. Ya, kadang kita berpikir hari ini saya mau begini, besok saya mau begini, 1 minggu kemudian saya mau begini, 1 bulan kemudian saya akan begini lagi, 1 tahun kemudian
saya akan begini, 2 tahun kemudian begini lagi, 5 tahun kemudian begini lagi, 10 tahun kemudian begini lagi. Itu adalah optimis yang sesungguhnya melebihi kewajaran jikalau itu lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Komatu jaji makomatu akwas melu unukai matu tau pengen akwas 5 tahun matu ku berhasil dia rupanya sih. Jadi dia lebih fokus pada persoalan dunia. Yang kita takutkan kalau lebih fokus di situ mengabaikan yang satu ini. Ya, tapi optimisme itu jikalau itu berkenaan dengan ibadah seperti yang kita jelaskan tadi, maka itu adalah sesuatu yang baik. Ya. Wal hasad, ada rasa dengki. Ya. Itu juga sifat yang lahir dari adanya nafsul ammarah itu. Ya. Al-ghadab, suka marah. Ya. Apakah Nabi suka marah? Sahabat suka marah? Nabi kadang marah, sahabat kadang marah. Tapi marahnya Nabi, marahnya para sahabat itu adalah marah yang profesional dan proporsional. Ketika misalnya ada orang terkesan melakukan pelanggaran terhadap agama, melecehkan perintah-perintah agama, mengabaikan perintah-perintah agama, maka Nabi terkadang marah atau para sahabat marah. Ya. Tapi marah yang dimaksud di sini adalah marah yang kira-kira tidak ada alasannya secara syar'i gitu. Ya, kalau ada orang marah tanpa sebab atau mungkin ada sebab, tapi itu sebabnya terkait dengan hal-hal yang sesungguhnya tidak penting, maka ini yang dimaksud dengan marah yang tidak baik. Ya, tapi kalau misalnya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, kita mau tegakkan dan kita marah-marah, ya karena itu adalah sesuatu yang baik, maka itulah yang disebut dengan marah yang profesional dan proporsional, dan itu dibolehkan. Ya, ya, marah karena Allah begitu. Ya, wal bukhl, ya, salah satu sifat yang bisa ditimbulkan oleh nafsul ammarah itu adalah sifat bukhl. Ya, apa itu al-bukhlu? Kikir. Ya, Islam itu sebenarnya menjelaskan secara detail dan sangat terperinci terkait dengan sikap atau sifat kikir ini. Ya, orang yang terlalu dermawan, ya terkadang juga tidak baik. Ya, ngeriku maka cuala anda itawe terkadang itu nama gelo. Ya, betuanna sinina yaru anu napunnaye meluk manangi misalnya masumbangi. Nah catutu Nabi ta sallallahu alaihi wasallam dia bereng mana ni anu dia punnaye. Nah sebab mage ko dia bereng mana ni, apa yang kita mau pakai, apa yang kita akan berikan kepada keluarga kita. Ya, makanya misalnya Nabi itu memberi petunjuk tentang misalnya masalah wasiat. Ada orang berwasiat, nanti kalau begini harta saya nanti bisa diambil sekian. Ya, itu Nabi memberi batasan maksimal 1/3 dari harta yang kita miliki, itu yang diwasiatkan. Aja dia beri mana? Ya, Pak, kok dia beri mana nih? Agak melu napake keluarganya. Ya, apa yang kita mau pakai? Ya. Jadi Islam itu masya Allah, ya, ya, al-bukhl
kikir. Ada satu cerita yang menarik, itu Abu Sufyan, sahabat Nabi SAW. Ya, Abu Sufyan bin Harb itu masuk Islam pada masa pembebasan kota Mekah pada tahun ke-18 Hijriah. Ya, itu agak telat dia masuk. Ya, tapi dia adalah seorang sahabat yang Masya Allah. Ya, pernah suatu ketika itu istrinya Abu Sufyan mengadu kepada Nabi SAW. Ya, kenapa sang istri ini mengadu kepada Nabi terkait dengan suaminya Abu Sufyan? Karena ini Abu Sufyan ini kikir sekali, lewe sekekna. Ya, termasuk kikirnya Abu Sufyan itu kadang tidak memberikan uang belanja sama istrinya. Ya, uang belanja kepada istri dan anak-anaknya. Ya, maka dia Abu Sufyan, ia pernah yulem mana duitnya Abu Sufyan dari ko, ya terkesan dicuri. Biasa tuh kok, misalnya ini biasa, kong ke duit diparikantongi, dapat digantungi, kudi sularata, ya, kudi ini gagal, karena tuh semata koti mana kantong lah. Ya, kira-kira begitu istrinya Abu Sufyan itu mengatakan kepada Nabi, Abu Sufyan itu ya Rasulullah terlalu kikir, dan saya ini tidak bisa mengambil hartanya kecuali saya harus nyolong, ceritanya itu tanpa sepengetahuannya dia. Itu kan aswa dosa kemakuan. Tidak berdosa jika saya sebagai istri kalau mengambil hartanya Abu Sufyan tanpa sepengetahuannya. Agar Nabi SAW, silakan diambil, tapi yang diambil itu yang kira-kira bisa mencukupi dirimu dan anak-anakmu. Khudhi ma yakfiki wabnaki, ya, atau khudhi ma yakfiki wa iyalaki, ya, ambillah yang kira-kira sudah cukup engkau pakai untuk dirimu dan anak-anakmu. Ya, inna Abu Sufyan rajulun syahihun, ya, Abu Sufyan lewa sekekna. Itu laporannya istrinya kepada Nabi SAW. Ya, yang dimaksud dengan al-bukhlu di sini bila mana kekikiran itu justru mengarah kepada hal-hal yang baik. Ya, ya, karena ada juga orang itu sebaliknya dia jawad, terlalu dermawan, tapi juga terkadang kedermawanannya itu tidak profesional. Dalam arti dia naurusul pasul dina, tapi masalahnya terkadang uang yang dikeluarkan itu justru orang lain itu menggunakannya, membelanjakannya pada hal-hal yang tidak baik. Ya, ini itu nasabari, napigau dosa tahu nasabah ini biayai ini malengi duit, dan kena pakai mak belanja akhirnya kan. Ya, jadi Islam itu pokoknya yang namanya harta itu, ya, kalau dalam bahasa hadis, min aina kasabta wa fima anfaqta, ya, kira-kira dari mana harta itu kita dapatkan dan di mana kita belanjakan. Itu yang paling penting. Ya, ye warang parange pekomi carana na yuler runtu, ya matu pale nariku iruntui engke dilolongen tegi monro tujungna di balanca, kogumugi anu medecengi di balanca atau sambaran balanca ki. Ya, itu pertanggungjawaban seorang hamba terkait dengan harta yang dititipkan oleh Allah padanya. Jadi itu matu orang parangnya ria solimun ri, Bapak Ibu sekalian, engkau khusus pakutanana maka dayir warang paramu megai ku dilino
dek dises kada siaga egana saking egana roh deko carana no di meruntuk mana ngero aga mu pigau. Nah mesti kejawabannya menesa. Yang kedua te gini mun rumu balanca jangan kamu balanca salah mu pakai guna salah, ya kan, itu punya tanggung jawab Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Lalu kemudian ada yang disebut dengan an-nafsul lawwamah. Ya. Apa itu nafsul lawwamah? Wa hiya allati tanawwarat bi nuril qalbi wa tati'u al-quwa al-akila taratan wa tu'si ukhra thumma tandam fatalumu nafsaha wa hiya manba'un nadamati li'annaha mabda'ul hawa. Ada yang disebut dengan nafsul lawwamah. Apakah yang dimaksud dengan nafsul lawwamah? Itu adalah satu kondisi jiwa di mana jiwa itu bisa selalu merasa tenang, ya, dengan adanya dorongan hati manusia itu. Tetapi pada waktu yang sama, terkadang jiwa itu juga mendorong seseorang untuk istilahnya menyalahi suara hatinya, ya, menyalahi hati nuraninya, ya, kira-kira bahasanya begitu. Jadi ia biasanya nafsu lawwamah betuanna terkadang ia rutawi magelloi, tapi pada waktu yang sama nasabah ada potensi untuk tidak taat kepada hati nuraninya, sehingga kemudian dia menyalahi itu, ya. Makanya itu biasa kon ke dipigau terpaksa dipigau, tapi ia hati nurani tak makeda desa dina magalo ye bertentangan dengan perasaan kita yang paling dalam itu. Tapi tak kalau muratoni dipigau, ya bagaimana ini? Iya, tidak apa-apa. Tapi dalam hati nurani itu salah gak isi pemetungan daya. Itulah nafsu lawwamah. Ya, itulah nafsu lawwamah. Nah, terkadang juga ada orang itu istilahnya betembe, maka dah salah ya, pokoknya salah dewelo. Nah, itu nafsu lawwamah karena terkadang memang dikendalikan oleh hati nurani. Tapi kalau dia kecolongan, nah itu tadi, ya. Dia melakukan dan dia merasakan bahwa apa yang saya lakukan ini bertentangan dengan hati nuraniku. Itulah nafsu lawwamah. Ya, saya kira dua ini